karena dulu tuh emang kebiasaan di rumahnya dia tuh emang ada ART. Maksudnya ada orang banyak di rumahnya dia dan orang-orang tuh banyak yang serve gitu loh di serve di keluarganya dia. Jadi emang kebiasaan gitu loh sampai sekarang kayak ya baju biar aja ntar juga ada yang beresin. Yang beresin gue. Karena sumber income paling utama kita emang dari situ. Iya. Jadi emang harus kita kerjain sama-sama, harus punya visi yang sama. Karena ya itu again, kalau kita nggak kerja, kita nggak makan. Thank you for saying yes di Kacamata Mike. Aku tahu pasti deg-degan, tapi sungguh satu kehormatan ya bisa ngobrol sama Tessy Penyami, seorang fotografer plus istri dari Psychogy. Hai, boleh ya? Udah nervousnya sampai basah banget di belakang. By the way, karena istri Psychogy, gimana menjadi istri dari seorang public figure? Kata orang sih enak ya. Kata orang sih enak sih, ya privilege-nya sih ada sih beberapa gitu bisa diakuin. Cuman tuh enaknya tuh gini loh, ya maksudnya kelihatan dari luar ya oke lah enak lah. Cuman tuh kan belum pernah kan ngerasain kayak lagi ngomong sama orang gitu loh, lagi misalnya gini, gue pernah ada satu pengalaman interview anak buat masuk sekolah gitu, itu kan common banget kan. Yeah. Datang suami istri karena mau nego harga nih. Oh, iya. Gitu. kita kan mikirnya kan oke deh, gue terpaksa emang bawa dia karena kan dalam sistem keuangan rumah tangga kita tuh emang yang pegang dia karena dia lebih pintar jaga uang gitu. Yeah. Nah, cuman gue nggak ngerti kenapa, mungkin orangnya lagi starstruck atau gimana ya gitu. Itu gue sama sekali nggak disapa. Jadi kayak pasti tuh. Psychogy? Iya gitu. Enggak. Lu gak merasa dianggap gitu ya? Enggak dianggap sama sekali, udah sampai kayak ngomong, udah ngejelasin apa gitu. Jadi kan panjang lebar terus gitu si suami gue tuh langsung ngomong, ya mungkin sama mamanya gitu kan, sama mamanya gini. Akhirnya gue udah ngejelasin gitu, anak gue kegiatannya apaan aja gitu segala macam. Itu udah orangnya cuma ngeliatin gitu terus, ya jadi bagaimana Pak? Jadi kayak bener-bener kayak bener-bener lu dicuekin ya? Bener-bener dicuekin abis. Sampai satu juga pernah juga ini lagi sama satpam. Ini lagi hujan-hujan posisinya. Keluar dari kafe atau keluar dari restoran lagi waktu itu ada acara gitu. Gue pakai rok dan lagi pakai heels. Maksudnya intinya tuh lagi ada acara jadi tuh kayak harus dress up gitu kan. Hujan gede. Diantar ke mobil pakai payung, yang dipayungin suami gue, dibukain pintu, jadi kayak, sedangkan waktu itu lagi rame dan kayak semua orang tuh kayak pengen buru-buru keluar, jadi kayak salah satu yang harus dipayungin ini payungin suami gue aja, terus gitu yang dibukain pintu suami gue, oke nggak apa-apa. Itu toh rasanya jadi istri seorang public figure ya? Iya begitulah ya. Pernah nggak lu lagi ngobrol-ngobrol terus ada fans gitu dari Psychogy terus saya, Mbak tolong fotoin dong. Itu loh, itu sehari-hari sih. Sehari-hari. Jadi kayak gue udah menganggap bahwa ya udahlah suami gue emang bukan milik gue seorang. Itu kayak anak-anak gue pun juga udah paham gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan rame-rame gitu, maksudnya satu keluarga gitu ya. Terus gitu ada orang yang nyamperin, kita berempat nih udah melipir. Oh gitu. Iya. Terus itu udah dari anak-anak juga udah ngerti kayak gitu ya posisinya. Iya, Lu sempet bete gak sih kayak, lu ngapain foto sekeluarga gitu? Ngomong ke fans gak gitu? Gak mau kita foto bareng-bareng gitu? Enggak sih. Pasti juga kalau kita foto rame-rame satu keluarga yang diposting pasti cuma yang baik. Jadi ngapain gitu kan. Derita seorang ini ya, istri dari public figure. Enggak sih. Enggak semenderita itu tapi kayak memang ya. Kita enjoy juga sih. Maksudnya it's bagian dari kerjaannya dia gitu. Tapi lu support kan dengan apa yang dia lakukan dong pastinya. Oh iya iyalah pasti. Nah kalau di sekolah nih gue pengen tanya, karena lu mention sekolah ya. Kalau di sekolah tuh boleh gak Pak Igor bantu nyanyi, nge-rap? Itu udah sering. Ya. Jadi narasumber mungkin? Gak ketawa, berarti sering banget. Setiap anak kita tuh ada 3 ya. Ada 3, jadi setiap tahun udah pasti ada bagian dari sekolah lah yang kita bantu. Yeah.
Cuman emang lama-lama kita udah tahu ya kan, kayak udah era zamannya kan udah bukan kayak kita lagi nih. Betul. Udah mesti yang regenerasi yang lebih muda. Jadi paling partisipasi kita adalah misalnya kayak jadi produser atau mungkin kayak ngerancang acara, sutradara kayak gitu. Paling lebih kayak begitunya aja, bikin musik instead of dianya yang tampil di depan. Gitu. Atau lu juga jadi narasumber parenting gitu ya, gimana cara mendidik anak di era teknologi seperti ini gitu? Lebih banyak jadi fotografer sih. Tolong ya mama siapa gitu, mama Erin gitu kan, anakku yang pertama namanya Erin. Tolong ya mama Erin, nanti ini mau ada acara. Tahu aja nih bapak ibu guru kalau mamanya jago foto. Ya lebih kayak begitu sih. Oke, kalau di rumah lebih dominan mana nih? Dalam pola asuh, ngatur tadi keuangan Igor gitu ya. Kalau menurut Mike kayaknya lu. Kelihatan kalau uang mungkin Igor, tapi yang lainnya lu lebih dominan ya. Gue lebih dominan. Parah gue dominan banget dari awal pacaran sampai sekarang. Terima kasih loh buat kejujurannya. Kalau emang mood gue lagi hancur, mood dia juga lagi pasti juga jadi ikut hancur, padahal dianya lagi happy aja gitu. Ya ada gue lebih dominan. Contoh dominannya kayak gimana? Salah satu aja deh. Ya itu salah satunya, kayak misalnya ada satu hal yang gue nggak suka gitu loh. Itu kayak sesuatu yang apa sih namanya istilahnya? Risih gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang kayak gue nggak bisa terima nih gitu loh. Nah itu tuh jadi kepikiran terus, jadi kebawa bad mood dan akhirnya kebawa juga sama moodnya dia gitu. Yang akhirnya juga jadi keikutan hancur juga karena nggak nyaman ngelihat gue kenapa gitu. Lebih seperti itu aja sih. Gue ngerti. Jadi lu kayak energi saker gitu ya? Bener-bener sih kayak gitu ya. Jangan banget deh gue. Enggak. Negatif vibe. Jadi kadang-kadang suka merusak mood sekelilingnya gitu. Sedih sih, tapi iya begitu kurang lebih ya. Masa sih? Lu orangnya sehari-hari gue liatnya ceria-ceria aja. Senyum, bahagia. Iya kan di depan teman-teman. Kalau misalnya di rumah kan beda. Kalau misalnya di depan suami kan beda, kan dia udah jadi bagian dari hidup gue. Jadi lu suka gak suka, lu rasain ya, ini gua aslinya gitu ya. Kalau misalnya udah lagi di depan orang gitu, kalau misalnya dia tahu ada sesuatu yang bikin gua nggak nyaman, dia juga pasti akan ngerasa gitu loh. Kan udah ada kedekatan emosi. Iyalah udah jadi satu. Jadi gitu. kayak gue cuman plototin aja, dia langsung oke. Nah tapi sebenarnya kalau lu mengenal pribadinya Igor ya, ada hal-hal yang buat lu risih gak sih dari Igor? Banyak sih, beberapa. Ada 3 buku. Lu demanding ya? 3 buku, ada banyak. Wah banyak banget sih. Apa mau dimulai dari mana? Terserah, yang paling bikin lu risih aja dulu. Igor tuh orangnya nggak nyaman. Nggak nyaman, nggak friendly maksud gue. Dia tuh antisosial, bukan antisosial yang kayak anak-anak kayak Imo zaman dulu lah gitu, yang kayak bener-bener kayak mengurung diri gitu. Dia tuh nggak seperti yang dilihat di TV-TV gitu. Kan itu kan karakter ya gitu. Kalau misalnya di TV dia rame, dia heboh, dia lucu gitu, kocak. Cuman pada dasarnya tuh dia tuh orangnya serius banget gitu. Nah cuman Gue juga baru tahu. Gue mikir super friendly. Enggak. Dia amat sangat tidak friendly. Bukan nggak friendly kali ya. Enggak, tapi bukan rude gitu ya. Jadi kayak bukan yang kaku kayak mungkin. Membenci orang gitu, enggak. Ya kaku dia orangnya. Enggak tahu socially awkward gitu loh bahasanya anak Jaksel. Dia tuh socially awkward. Jadi kayak dia nggak bisa kayak nyapa proper. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi ngobrol nih kayak gini, dia mungkin akan sibuk sendiri di handphone atau gimana gitu, dan sama sekali nggak nimbrung gitu. Ya, kalau orang bilang kalau dulu tuh asos kali ya, antisosial gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi maksudnya mungkin maksud hati nggak kayak gitu, tapi secara attitude menunjukkan seperti itu gitu. Outputnya jadinya seperti itu. Nah, itu satu hal yang buat gue masih paling mengganggu sih. Karena kan
karena kan berbeda sama gue gitu. Gue kan kayak oh iya dong, kan gitu cheerful. Gue lebih kayak begitu gitu loh. Sedangkan dia tuh enggak. Nah itu yang agak susah ketemunya gitu loh kadang-kadang. Kan tapi untuk itu lalu melengkapi hidupnya kan. Asik. Tapi capek. Sebenarnya capek gak sih? Lumayan capek karena kan jadi kan gue mesti yang menjembatani. Tadi ya paham sih. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya banyak tuh 3 buku. Gue cuma minta 3 aja. Banyak. Dia tuh kayak di rumah dia itu paling enggak. Jadi gini, kan kita kan nggak ada ART di rumah. Jadi semua yang beres-beres rumah ya gue lah ART-nya. Wow, gitu. lu gak ada ART? Gak ada. Wow. Gak ada. Gue kasih 2. Hebat, gue gak kebayang. Oh. Istri gue juga akan nonton dan gue gak kebayang. Hebat. Dan anak 3? Anak 3. Laibak. Oke. Nah terus dia itu kan karena dulu tuh emang kebiasaan di rumahnya dia tuh emang ada ART. Maksudnya ada orang banyak di rumahnya dia dan orang-orang tuh banyak yang serve gitu loh di serve di keluarganya dia. Jadi emang kebiasaan gitu loh sampai sekarang. Sampai sekarang kayak ya baju biar aja ntar juga ada yang beresin. Yang beresin gue. Oh ternyata ada upik abunya. Iya makanya di rumah gue sebagai ya, itu masalah ini kali ya, kebiasaan ya. Kebiasaan kayak gitu. Oh kebiasaan kalau misalnya dia lagi stres gitu. Misalnya kalau dia lagi mandek, lagi down atau lagi apa, itu pasti dia efeknya ke makan. Jadi kayak malam-malam jam 9, jam 10 tuh bilang pesan martabak. Bayangin martabak sebelum tidur. Jadi kejahatan sekali, ditambah mie instan, luar biasa kalau itu. Iya kayak gitu-gitu. Cuman emang kalau misalnya emang namanya kayak orang lagi stres gitu ya, atau mungkin kayak aduh gue lagi mentok, misalnya lagi banyak kerjaan, atau mungkin lagi gak ada kerjaan, larinya pasti ke makanan. Dan itu kan kayak gitu-gitu kan lumayan agak susah ya gitu loh buat ngenenanginnya gitu, ngangkatnya gitu. Nah itu salah satu keburukan yang masih mengganggu gue sih. Oke, wow udah banyak ya, cukup ya, jangan dikulitin semuanya kayaknya. Tapi by the way, gue seneng banget sama pasangan ini karena kalian tuh merintis bareng-bareng saling support gitu ya. Iya. Iya kan? Iya. Dari dulu ya, dari waktu kampus kan? Dari kampus, ya kenalnya dari kampus. Nah, lu bagaimana lu memposisikan diri sebagai supporter nomor 1-nya Igor? Bagaimana? Memposisikan diri jadi supporternya. Kan gue yakin gak mudah gitu menembus dunia musik Indonesia, banyak ya jatuh bangunnya. Bagaimana lu memposisikan diri sebagai supporter? Mungkin kasarnya begini sih, karena sumber income paling utama kita emang dari situ. Iya. Jadi emang harus kita kerjain sama-sama, harus punya visi yang sama. Karena ya itu again, kalau kita nggak kerja, kita nggak makan. Lebih kayak begitu. Dan semua resource yang kita punya gitu, kan ada istilahnya kan start with what we have ya, gitu kan. Nah itu kita semua kita pakai gitu. Mulai dari awal kita nggak punya alat rekam, kita hanya punya komputer sama mic yang harganya 20.000 yang buat ke komputer gitu. Kita pakai buat ngerekam itu dan akhirnya bisa jadi lagu gitu. Ada dulu lagu Sowat gitu loh gitu. Nah itu kan dari awal itu hanya pakai mic yang harganya cuma 20.000 saja gitu. Nah terus di komputer pun dia nggak punya, komputer tuh pinjem temennya, pinjem gue gitu. Dan akhirnya dari situ kita pakai lagi, kita puter lagi sampai akhirnya bisa menghasilkan sejauh ini. Sampai istrinya pun dijadikan fotografer kalau misalnya manggung kayak dari bener-bener dari nol, gue nggak punya skill apa-apa, nggak punya skill foto apa-apa. Dan akhirnya bisa jadi fotografer wedding gitu. Karena awalnya dari situ juga gitu. Kita memakai semua apa yang ada, sumber daya yang ada. Untuk support karirnya dari si Igor. Wow, bisa dikatakan fans number 1 ya. Iya, dari fans. Oh, tapi gue tuh dulu itu kenal Igor tuh belum siapa-siapa. Iya. Jadi dulu itu dia itu masih papanya dia kan pembantu rektor ya, Urek 3. Jadi yang terkenal dulu dari Igor adalah wah ini anaknya Pak Bul gitu.
Purek 3 gitu loh. Jadi dia tuh belum nge-rap tapi belum siapa-siapa. Psycho-J-nya tulisannya dulu masih PSYCHOGY gitu. Lebih kayak begitu. Jadi kayak sama sekali belum terkenal gitu. Dan akhirnya jadi kayak setelah ketemu terus gitu kayak mulai manggung-manggung kecil, kayak kita istilahnya memang benar-benar ngerintis sama-sama sih. Iya dari bawah gitu. Kan. Betul. Nah, sampai lu yakin kayak udahlah lu jalanin ini deh sebagai seorang rapper, lu pasti akan sukses. Atau itu lu juga masih ada kayak kekalutan tersendiri gak sih? Aduh, Psycho-J lu beneran gak sih gitu? Dulu sih waktu pas masih muda nih ya, waktu masih kuliah itu masih belum sebijaksana ini gitu kali ya. Cuman dulu belum matang gitu ya. Belum matang. Cuman dulu tuh emang karena yang nge-rap tuh nggak banyak kan ya. Dulu betul. Kan bisa dihitung lah ya sama jari gitu. Yang pemainnya cuma itu aja gitu. Dan knowing that he is one of the rapper yang gue tahu gitu dan masih belum ada pemainnya. Jadi kayak waktu pas ada wacana dibilang dia pengen berhenti nge-rap, dia pengen jadi pegawai kantor aja. Nah, ini jangan. Psycho-J mau jadi pegawai kantor, gue nggak kebayang sih. Iya, ada wacana kayak gitu dan waktu itu sih gue sih sempat menyayangkan itu kan. Yeah. Nah, but anyway itu juga akhirnya nggak terjadi karena kan akhirnya dia tetap terus apa sih orang bilang persisten untuk melakukan pekerjaannya dia gitu dan dia benar passionnya dia gitu. Jadi dia anggap itu sebagai pekerjaan, not just a hobby gitu loh. That's makanya karena dia persisten akhirnya jadi menghasilkan pelan-pelan gitu. Apa ada yang perbedaan nggak dari lo waktu PDKT sama Igor Psycho-J sampai sekarang? Berat badan beda ya. Tega banget. Berat. Masalahnya gue juga. Gue juga. Semua kan bertambah subur pada waktunya ya. Berat badan beda, anggota keluarga juga beda. Beda. Perbedaan karakter. Yang bisa gue bilang adalah papanya dosen ya, pengajar gitu. Jadi emang I can say that papanya mendidik dia dengan baik gitu. Bagaimana menghormati keluarga, bagaimana dia harus ngejalanin hidup gitu. Pada dasarnya sih enggak banyak berbeda ya. Cuman emang dari setiap perjalanan hidup yang gue udah lewatin sama dia, all I know that gue bisa ngeliat dia tuh bener-bener sayang sama keluarga gitu. Dan bener-bener dia menjalankan apa yang jadi passionnya dia gitu. Menjalankan apa yang jadi beliefsnya dia gitu. Like religion gitu. Ya mungkin itu aja sih. Mungkin perbedaannya sih gak terlalu banyak ya selain fisik gitu. Oke. Tapi itu paling membekas sekali ya. Enggak, soalnya kan perbedaan emang itu sih. Pada tapi dasarnya secara karakter segala macam hati itu sama aja ya sama dulu ya waktu PDKT ya sampai sekarang. Iya sih. Ya emang nggak bisa dibilang bahwa kayak perjalanan pernikahan itu enggak sesmooth yang orang lihat. Betul. Gitu. Emang cuman kita nggak nampilin aja. Betul. Ada hal-hal yang. I agree with that. Tuh. Love you Jen. Takut ditanyain lu ngomong apa. Oke. Iya kan, bener kan. Lo juga sebagai orang yang udah menikah, lo kan pasti kan enggak semuanya jadi konsumsi orang kan. Dan apa yang kita tampilin di luar itu kan kita harus pikir-pikir lagi kan. Itu bisa jadi batu sandungan nggak buat orang lain gitu loh. Anak sekarang tuh banyak kan terinspirasi sama ini Cinderella story gitu, ya kan? Padahal nyatanya kayak gitu. We have to work. Iya. We have to work our marriage. Masih cinta gitu. Amin. By the way, kalau lu udah tadi cerita ya kisah hidup lu sama Igor Psycho-J. Kalau seandainya lu bisa balik lagi ke usia 20 tahun, apa yang mau lu lakukan? Balik ke usia umur 20 nih. Seumur Eugene. Mau 30 juga boleh sih. Sebenarnya umur berapa? Tapi gue mau nanya, maksudnya balik ke umur 20. Ada gak hal-hal yang lu rasa lu pengen ulang? Dengan cara yang berbeda? Dengan pengetahuan gue yang sekarang, apa pengetahuan gue yang dulu? Pengetahuan yang sekarang dong, mau balik.
Sebenarnya sih nggak ada hal-hal yang gue regret dari hidup ini gitu. Apapun, siapapun yang nyakitin atau apapun kejadian yang gue lewatin itu pasti untuk ngebentuk karakter kita sendiri kan gitu. Tapi kalau misalnya emang boleh balik ke umur ke 20 tahun yang lalu sih, gue sih pengen bisa nabung. Oh. Wah, bagus. Bisa nabung dan investasi kan. Iya. Tapi bukan robot ya. Iya. Oh iya. Catat ya, bukan robot trading. Penting itu. Penting. Jadi lu sekarang kalau lu bilang nggak ada yang lu regret, berarti lu sesuai dengan moto orang-orang ya, I'm living my life to the fullest. Bisa dibilang begitu juga. Pada dasarnya sih kan living my life to the fullest, living our life to the fullest itu kan kalau misalnya kita tuh bisa mensyukuri apa yang udah terjadi gitu. Yeah. That will happen kalau misalnya kita bersyukur gitu. Karena kan kalau misalnya kita hanya ngebanding-bandingin hidup kita dengan orang lain, itu nggak akan ada habisnya. Pasti akan selalu ada kekurangannya dan akhirnya kita jadi nggak bersyukur gitu loh kan. Kan orang yang happy gitu, orang yang joyful gitu, itu kan bukan orang yang kaya banget gitu, bukan orang mungkin dia berkecukupan, tapi kan apalagi pas pandemi begini ya, gue bisa ngeliat orang-orang yang hidupnya sebenarnya kekurangan, tapi dia bisa joyful, tapi dia bisa tetap happy bersyukur dengan keluarganya gitu. Gue bisa ngeliat itu tuh living our life the fullest gitu loh. Soalnya gue juga ngeliat ada temen gue yang pada dasarnya tuh berkecukupan gitu loh, ada berkatnya. Tapi kok kayaknya ngeluh aja terus gitu. Ngedumel aja gitu ya. Iya, akhirnya kita kan juga jadi kayak nyerap energi negatif gitu loh dari dia gitu. That's yang kita mau hindari gitu. Wow, mantap. Minum dulu lah. Habis itu kita ngomong soal fotografi. Oke. Cheers. Waduh. Pagi-pagi cheers. Kebiasaan seperti itu bikin jadi pede sama diri sendiri. Nah, gue sendiri itu sebenarnya pada dasarnya tuh bukan orang yang pede-pede banget gitu loh. Tapi dengan kayak begitu, kita jadi punya self acceptance gitu. Punya ini body gue tuh seperti ini. We normalize like body figure tuh macam-macam gitu loh.